pertanyaan selanjutnya ini Ustaz. Termasuk daripada orang yang boleh tidak berpuasa atau mempunyai rukhsah dalam puasa itu adalah musafir, yakni orang yang bepergian, acelenan. Iya. Nah, ini masih timbul pertanyaan Ustaz. Maksudnya musafir atau orang perjalanan yang boleh tidak berpuasa itu perjalanan yang seperti apa? Apa perjalanannya jauh atau perjalanannya membuat dia itu sampai capek, haus dan sebagainya? Iya. Atau yang seperti apa itu Ustaz? Perjalanan untuk yang memperbolehkan rukhsah puasa itu? Iya. Terima kasih. Memang sudah maklum bagi kita bahwa di antara rukhsah safar itu yang diberikan syariat itu banyak sekali. Di antaranya adalah boleh tidak berpuasa. Di samping itu sebetulnya boleh melakukan jama' takdim atau takhir ataupun qashar, sekaligus qasharnya itu. Dan juga kayak tadi itu boleh meninggalkan puasa. Lah, musafir yang boleh meninggalkan puasa itu adalah satu kriterianya itu, satu syaratnya itu adalah perjalanannya itu yang hendak ditempuh itu adalah perjalanan yang minimal 80 kilo atau 16 parsah. Itu kalau untuk ukuran sekarang adalah 80 kilo. Nah, itu perjalanan yang hendak ditempuh. Kemudian yang kedua itu adalah musafir yang boleh membatalkan puasanya itu adalah, catatannya itu adalah dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang kuat itu adalah sebelum subuh status orang tadi itu sudah keluar dari kampung halamannya. Ini pendek kata, sebelum adzan subuh dia itu sudah keluar dari batas-batas kampung halamannya itu, atau bagian kampungnya atau desanya misalkan seperti itu. Itu boleh. Dalam artian kalau waktu subuh dia itu masih ada di rumahnya, lalu misalkan dia jam 6 mau pergi, di mana target atau tempat yang dituju itu adalah mencapai 80 kilo, maka dia itu tak boleh membatalkan puasanya. Alasannya begini. Kalau kita runut begini, pada dasarnya orang puasa itu kan harus dimulai dari subuh. Nah, ketika orang itu waktu subuh berada di rumahnya, berarti dia akan berstatus mukim atau hador di rumahnya. Yang namanya status mukim menuntut atau berkonsekuensi orang itu haram membatalkan puasanya. Sementara saat dia itu sudah keluar dari rumahnya dengan tujuan mau pergi ke suatu tempat yang jaraknya jauh, minimal 80 kilo, berarti dia musafir statusnya. Sementara status musafir menuntut boleh melakukan rukhsah safar, diantaranya adalah membatalkan puasa. Maka di sini terjadi tarik ulur, tarik menarik antara larangan dan sesuatu yang melegalkan. Status mukim itu menuntut haram membatalkan puasa, sementara safarnya menuntut boleh. Dan kita tahu kaidah itu yang mengatakan idza ijtama'al halal wal haram gulibal haram. Ketika bercampur aduk antara halal dan haram, maka yang dimenangkan adalah dimensi haramnya. Atau kaidah fikih mengatakan idza ijtama'a fil ibadati janibul hadar wa janibus safar ghuliba janibul hadar. Ketika dalam dimensi ibadah ada dua hal yang tarik menarik antara dimensi hadar atau dimensi mukim atau status mukim gitu dengan status safar. Status mukim menuntut tak boleh mengambil rukhsah safar, sementara status safar menuntut boleh melakukan rukhsah safar. Nah, maka ketika itu bertemu dalam konteks ibadah, maka yang dimenangkan adalah janibul hadornya. Karena janibul hadornya yang dimenangkan, maka adalah orang itu tak boleh membatalkan puasanya kalau
pagi-pagi masih berada di kampung halamannya. Mhm. Kira-kira seperti itu kerangka berpikirnya. Jadi kalau hal sedemikian, apakah sama dengan apa itu saat seperti dulu saya pernah belajar di madrasah itu terkait dengan rukhsah sholat Jumat. Oh iya. Sholat Jumat itu kan gini, kalau dia itu bepergian atau safarnya itu sebelum subuh, ya Iya. sebelum subuh, maka dia boleh tidak sholat Jumat. Iya. Kalau dia berangkatnya itu setelah sholat subuh, maka dia dalam perjalanannya harus melaksanakan sholat Jumat. Apa sama dengan itu? Ya sebetulnya ya rada mirip juga itu. Ya dalam kitab fikih, saya lupa kalau tak salah Umdatus Salik itu. Di situ dijelaskan bahwa kalau orang itu waktu subuh sudah keluar dari kampung halamannya, maka orang itu bukanlah termasuk orang yang terkena kewajiban melaksanakan Jumat. Jadi ketentuan apakah orang itu termasuk orang yang berkewajiban sholat Jumat dan tidaknya itu ditentukan waktu subuh itu posisi dia ada di mana. Apakah berada di kampung halamannya atau sudah berada di luar batas-batas kampung halamannya. Kalau dia itu sudah keluar dari batas-batas kampungnya, maka orang itu termasuk orang yang tidak berkewajiban sholat Jumat. Karena orang itu tidak berkewajiban sholat Jumat, maka dia tidak haram melakukan perjalanan. Meskipun misalkan perjalanannya jauh ataupun tidak jauh, dekat misalkan, sama-sama tidak haram. Meskipun nanti akan menyebabkan dia itu betul-betul tak sholat Jumat. Karena memang tidak wajib sholat Jumat. Jadi dalam kitab itu dijelaskan bahwa meskipun perjalanan itu pendek, misalkan 2 kilo, 4 kilo seperti itu. Jadi tidak mesti 80 kilo. Namun dalam konteks puasa yang boleh mengambil rukhsah safar itu adalah orang yang perjalanannya itu ada jarak tempuhnya tidak boleh kurang dari 80. Yang nomor 2, boleh bagi mereka yang melakukan safar kemudian boleh mengambil rukhsah yang berupa tak berpuasa itu kalau waktu subuh dia sudah berada di luar zona daerahnya, seperti itu. Itu pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau ada sebagian pendapat dari internal mazhab Syafi'i, yaitu yang dikemukakan oleh Imam Al-Muzani, ya orang musafir itu meskipun pagi harinya masih di rumahnya, kemudian setelah itu dia melakukan perjalanan panjang, maka baginya boleh untuk membatalkan puasa, meskipun kata pendapat yang kuat tadi tak boleh. Sementara kata Al-Muzani boleh, karena dia status musafir. Karena musafir kan boleh untuk melakukan rukhsah safar. Sebab bolehnya orang itu mengambil rukhsah safar, ilatnya atau sebabnya adalah safar itu sendiri. Ketika safar itu sudah ada wujud sebab, maka melahirkan hukum boleh baginya, maka melahirkan hukum boleh baginya untuk mengambil rukhsah safar yang berupa jema, qosor, kemudian membatalkan puasa dan sebagainya seperti itu. Kembali ke tadi bahwa ketentuan orang itu termasuk orang yang terkena kewajiban sholat Jumat dan tidaknya itu sangat ditentukan oleh ketika dia itu subuh, dia itu posisinya ada di mana. Kalau waktu subuh itu dia masih berada di rumahnya, maka dia berkategori orang yang berkewajiban Jumat. Karena dia berkategori orang yang berkewajiban sholat Jumat, dalam kitab-kitab itu dijelaskan maka haram baginya melakukan safar atau melakukan perjalanan. Kenapa kok haram? Karena kalau dia itu melakukan safar akan mengakibatkan dia itu nanti meninggalkan sholat Jumat, terkecuali. Jadi haramnya tadi tidak mutlak, terkecuali dia punya dugaan kuat bahwa di tempat yang dituju itu dia bisa melaksanakan sholat Jumat, atau sebelum ke tempat yang dituju itu dia bisa melaksanakan sholat Jumat di pinggir jalan, seperti itu. Itu kalau pagi harinya berada di rumahnya. Sedangkan kalau
dibagi apa waktu subuh itu sudah keluar dari batas-batas rumahnya, batas-batas kampung halamannya, maka dia itu tidak termasuk orang yang berkewajiban sholat Jumat. Karena dia tidak berkewajiban sholat Jumat, maka boleh baginya untuk meninggalkan sholat Jumat. Ya meskipun yang baik tetap apa namanya melakukan sholat Jumat seperti itu. Kira-kira seperti itu. Siap. Jadi kesimpulannya yang saya tangkap ini bahwa musafir yang boleh membatalkan puasanya itu batasannya adalah ketika dia itu perjalanannya lebih dari 80 kilo, Ustaz ya. Tapi yang perlu digarisbawahi tidak harus nyampe 80 kilo dulu. Yang penting targetnya itu jarak yang hendak ditempuh itu nyampe 80. Ketentuan boleh dan tidaknya sejak kapan? Sejak dia keluar dari daerahnya itu. Daerah batas-batas daerahnya. Sudah keluar dari batas daerahnya, boleh. Tentu dengan catatan tadi itu. Ya. Kalau mengikuti pendapat yang kuat, catatannya itu adalah sebelum subuh. Dia sudah keluar seperti itu. Satu contoh kayak orang mau mudik itu, Ustaz. Ya. Biasanya kan mudik itu setelah tarawih gitu. Berangkat. Berarti itu boleh tidak puasa ya. Kalau keluarnya setelah sholat subuh, maka meskipun jaraknya jauh, tidak dianjurkan. Tidak boleh sebetulnya. Kalau waktu subuh masih ada di rumahnya, tidak boleh, haram itu. Terkecuali dia itu tak mampu. Maksudnya ya tak mampu, kelaparan dan sebagainya. Ketika sudah di jalan gitu capek sehingga mengakibatkan sangat berarti kan ada alasan lain seperti itu. Kalau kaitannya dengan safarnya tak boleh itu. Karena tidak memenuhi syarat seperti itu. Ini sudah jelas ya para pemirsa sekalian. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa di chat ke WA ke salah satu anggota NU Arosbaya atau komen di YouTube NU Arosbaya. Itu mungkin dari sudah Ustaz ya, insyaallah. Itu mungkin dari kami, insyaallah ini sudah menjawab pertanyaan dari para pemirsa yang sudah dikirimkan ke WA beberapa waktu yang lalu. Kurang lebihnya dari kami dan juga dari Ustadz pemateri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.